Nah, jadi gini, kalau posisinya kita yang digibahin, Ya. suatu hari Nabi pernah tersenyum. Karena malaikat Jibril memperlihatkan satu episode nanti ketika di akhirat ada orang yang seumur hidup digibahin terus sama satu orang. Kata dia, gue gak terima ya Allah. Jadi gue mau semua pahalanya dia dikasih ke gue. Kata Allah, gak ada, dia gak punya pahala nih. Ini orang emang udah gak ketolong. Ya udah, kalau gitu kata Allah, coba lihat ke kanan. Di kanan terlihat surga gitu. Kemudian kata dia, yaudah gue minta masuk ke sana. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Lu maafin si tukang gibah ini dan lo ajak dia ke surga gitu. Nah, itu sikap kita sebenarnya kepada orang yang menggibah. Ya udahlah ya. Idealnya seperti itu. Enggak, masalahnya gue pernah nyamperin orang yang gibahin gue nih. Oh, lu pernah? Terus gue konfrontasi, lu bener lo ngomongin ini, ngomongin gue ini sama si orang ini. Bener, emang kenapa alasannya? Terus dijelasin. Terus akhirnya gue sadar, oh iya gue gitu ya. Nah, itu. Lagi-lagi soal jangan suudzon aja sama omongan orang. Jadi ketika ada omongan orang, lo bisa jadi itu bahan muhasabah diri gitu, introspeksi diri. Tapi Bib, di era sosmed ini kan kadang seringnya kita nulis sesuatu, terus orang lain yang ngerasa gitu, terus kita dianggapnya nyindir gitu maksudnya. Kayak gitu, kesalahpahaman itu jadinya gimana sih, Bib? Ya itu mah dianya aja yang baper gitu kan. Oh, Orangnya aja yang baper. Padahal kita gak punya niatan balik kesana. ke niat kita lagi. Iya, balik lagi ke niat kita. Tapi juga kita diminta, kata Sinali, untuk menata sikap dan omongan kita agar tidak menimbulkan fitnah. Oke. Artinya ya memilih bahasa dan lain sebagainya itu yang pas agar gak jadi fitnah gitu. Tapi ini kan apa namanya, kalau ngomongin tentang gibah, kita lanjut lagi ke gibah. Terus itu kan biasanya setelah aku pikir-pikir ya, gibah itu kan ada karena kita yang suka curhat, suka menceritakan tentang diri kita, atau mungkin kita menceritakan tentang Hubungan kita sama hubungan orang kita itu. sama orang lain atau Iya. apa segala macam, diceritain lah ke teman. Emang dasar temannya aja, kadang-kadang akhirnya ngomongin ke orang lain lagi. Iya. Tapi jangan bilang-bilang ya, tadi Seno curhat sama gue gitu Itu kan. kata kuncinya tuh. Iya, jangan bilang-bilang. Pas begitu bilang jangan bilang-bilang, akhirnya bilang kemana-mana gitu. Itu kan gibah kan juga salah satunya dari curhat bukan sih? Atau sama? Gibah dan curhat itu sama? Nah, lagi-lagi ada gibah yang dibolehin kan, ada gibah yang nggak dibolehin. Gibah Ada yang dibolehin? Ada yang dibolehin. Artinya ketika lo curhat kepada orang yang tepat untuk mencari solusi, itu gibah yang dibolehin. Artinya kayak lo kalau mau gibah ke gua, aku ya kayaknya orang yang tepat. Kesalahan terburuk lo adalah ketika lo menganggap medsos tempat curhat yang baik gitu atau yang tepat. Karena kan tidak semua orang care sama lo. Bener. Nggak semua orang care sama lo. Terus yang kedua, kalaupun dia care, belum tentu dia punya waktu untuk ngurusin urusan lo. Bisa jadi dia juga punya urusan gitu. Dan yang ketiga, bahkan ada orang yang sudah menunggu kejatuhan lo. Jadi ketika lo curhat, langsung dimakan, dia seneng lo. Artinya ya nggak usah dicurhat di tempat-tempat random. Bib, kadang-kadang nih medsos kan itu adalah media ekspresi kita, Bib. Kadang-kadang ada orang yang mungkin karena curahan hatinya, tapi dia bisa nulis. Sama seperti orang ngelukis pengennya dipajang. Kita bikin video lucu pengennya di-upload. Posting, ya. Sama seperti orang bisa nulis sesuatu, muatannya sih curhat. Tapi kan itu karya gitu. Oke. Sebenarnya kita pengen menampilkan karya kita aja nih, tapi kok orang nyangkanya kita curhat atau orang nanggepinnya jadi ngebully, itu gimana? Iya, kita kan pada dasarnya nggak bisa ngontrol ekspresi dan omongan orang ya. Yang bisa kita kontrol adalah kedaulatan diri kita, ekspresi kita. Jadi selama niat, tujuan dan bentuknya adalah karya, pure karya ya nggak ada masalah. Kalau orang mau suudzon atau orang mau framing ke sana kemari ya dosa dia gitu. Itu justru jadi tambahan pundi-pundi buat kita. Awalnya berkarya cuma buat duit, akhirnya nggak tahu dapatnya pahala gitu. Karena digibahin oleh Berarti orang-orang. dengan berkarya bisa juga tuh ke niat gue yang tadi, Cing. Jadi masuk surga itu. Dengan berkarya kita bisa digibahin. Digibahin. Lo semuanya pengen lo gibahin. Lo emang ibadah sholat jarang? Oh iya, gue nyari ibadah. Dari ibadahnya gibah doang. Kalau saya dulu waktu awal mau berkarir, Cing,
nggak dikasih cing stand up sama bokap, latihan stand up gitu kan karena keluar malam kondisi masih kuliah gitu. Maksudnya akhirnya kan saya curhat gitu ke teman saya gimana nih solusinya. Tapi saya di curhat itu saya jadi ngomongin papa saya nih nggak ngerti nih kemajuan adat gitu iya. Emang lo nggak ada yang nasehatin ya, Fik ya? Apanya ya? Gue di awal-awal stand up juga gitu suka ngomongin bapaknya Viko. Bapaknya Viko gini banget sama anaknya. Itu gimana tuh? Bener nih, ini anak stand up banyak banget nih. Ngomongin emaknya, ngomongin bapaknya, ngomongin kakaknya, adeknya, semuanya. Keluarga gitu. ya berarti. Keluarga. Iya, ya balik lagi ke tadi, ketika lu curhatnya itu ke orang yang tepat, atau niatnya berdasarkan izin dari dia dan niatnya untuk kebaikan bersama ya, karena kan pundi-pundinya nanti kemana-mana juga ke keluarga kita juga, jadi ya gak ada masalah. Yang penting ya dia juga sudah oke gitu, dan jangan hal-hal yang emang maksudnya yang dia gak suka atau yang membahayakan bagi keluarga kita. Dan yang terpenting ya tempatnya yang tepat gitu, jangan sampai ke tempat yang nggak tepat, karena gini, kayak curhat tentang orang tua ke teman, orang tua aja nggak ngertiin kita, apalagi teman kita yang nggak kenal gitu kan. Kayaknya salah arah loh, apalagi curhatnya di medsos gitu. Jadi ya cari karenanya menurut gue ya setiap orang itu harus punya pasangan hidup. Jadi orang yang bisa diajak untuk curhat, diajak untuk mencari solusi, terus membesarkan hati kita, memberikan harapan kepada kita, memberikan tempat ketika kita takut, itu harus sih. Itu cing, tadinya saya udah nyari pasangan hidup yang kayak gini. Nemu gak? Ketemu. Nah, ini enak nih, mantep Di akhirnya. sosmed tapi ketemunya. Pakai aplikasi gitu. Enggak, di Twitter biasa aja. Di Twitter biasa. Ih, cakep banget kayaknya. Terus? Jadi saya waktu itu lagi santai, terus tiba-tiba di DM kan sama cewek cakep nih, kata saya. Ini nih pasangan hidup saya nih, gitu kan. Lo kok langsung tahu aja? Ya dia gerak duluan. Oh iya. Iya, Dia gerak duluan kan, kata saya udah cakep gerak duluan nih gitu. Tapi ntar aja lah, saya masih sibuk balesnya gitu. Saya ntarin. Tiba-tiba belum saya baca dia ngechat lagi, cing. DM lagi? DM lagi, kata saya, yang tadi aja belum saya bales. Dia udah sekarang nge-DM udah lagi. DM lagi, gila nih merjuangin saya banget. Luar biasa. Parah. Lo kesimpulannya oke nih. Saya merasa diperjuangin. sama Husnuzon. cewek. Iya. Husnuzon, iya. Positive thinking, percaya diri. Iya. Terus saya bales lah baru, saya bales. Intens kita cecetan, teleponan tiap malam. Cerita-cerita kayak orang tuanya pergi ke luar negeri, terus dia sama pacarnya di Indonesia tapi nggak direstuin, akhirnya kawin lari. Ternyata si cowoknya ini pas udah nikah berubah, bukan berubah jadi yang gimana, sifat aslinya gitu kelihatan yang kasar. Akhirnya si cewek ini hamil, terus di KDRT, akhirnya mereka divorce. Tapi cewek ini nggak berani bilang ke orang tuanya karena dari awal udah nggak disetujuin. Takutnya begitu bilang cowok ini kenapa-napa nanti malah dijudge sama orang tuanya. Tuh kan udah mau bilang kayak gitu-gitu. Saya dapet cerita-cerita kayak gitu cing dari yang baru kenal, terus ceritaan kayak gitu, terus saya langsung ngerasa kayaknya Gue banget. ini adalah tujuan saya lahir ke dunia ini. Cewek ini adalah tujuan saya lahir ke dunia ini. Udah belum ketemu? Belum, saya pasti terlahir memang untuk melindungi dia. Sejak saat itu saya bikinin sajak, saya bikinin senandika, puisi, lagu, semuanya saya bikinin cing. Untuk suaminya? Bukan. Untuk dia, iya. Untuk cewek ini. Cewek ini ya. Rumah cing. Seiring berjalannya waktu, karena sering saya bikinin kayak gitu, dia sering berterima kasih lah ke saya lewat Twitter. Nah teman saya di Twitter ada yang udah mantau ini cewek. Dia udah tahu bahwa ini cewek adalah akun palsu. Orangnya udah Emang lo nggak video callan? Enggak, gue teleponan biasa. Setiap kali mau gue Suaranya tapi suara cewek. Setiap kali mau gue ajak video call, ada aja alasannya gitu. Masuk akal gitu, jadinya saya percaya aja. Pas terakhir dia naruh fotonya cing. Naruh fotonya, jadi cara tracking foto untuk cari tahu Di akun siapa yang asli ya? pertama kali upload foto itu, bisa di-download fotonya, di-upload ke Google Image, nanti keluar siapa yang pertama kali upload. Nah di situ, lu ada juga akun yang begitu. Terus. Terus
pas udah di download fotonya, di-upload ke Google Image, kelihatan cing yang pertama kali upload foto itu adalah artis Thailand. Namanya Min Kumiko. Kata saya, ya Pantesan ampun. cantik. Iya, saya pas lihat Instagram si Min Kumikonya, Bib, kayak, ya Allah gue deket banget sama lu. Tapi dia aja nggak kenal saya. Cowok lagi tahu-tahu. Terus lo konfrontir gak? Enggak, abis postingan itu muncul, postingan di blognya teman saya muncul, langsung ngilang itu dia juga. Tapi tujuan dia apa ya? Ngasih waktu banyak buat Makanya, Bib. ngerosting lo kayak gitu. Kayaknya lo udah foto-foto deh. Bukan yang itu. Bukan yang itu, Cing. Oh, ada lagi. Oh, ya Kalau gue ampun. sih, Jing ya, dari awal dia udah ngebet banget, kita belum jauh, udah dijauh, udah curiga. Dia udah hilang akal udah.